Halo guys, salam happy. Nah teman-teman, ini tanaman raspberry mertuaku. Nanti kalau masuk musim panas dia makin rimbun ini teman-teman. Nah aku mau ambil supaya aku bisa panen di rumah. Aku mau coba, nggak tahu berhasil atau enggak. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Itu sana coba rekam itu. Dia baru lihat nih menantu Toraja begini guys. Di mana-mana itu kita hidup, mau di Amerika, di Indonesia, kita harus bisa mencangkul. Karena nenek moyang kita tuh bertahan nih, nenek moyangku ya. That's good kan? Oh. Mantep. Dapat gua satu. Aduh, ada tonnya. Tuh aku dibantu guys. Lu lihat dong. Tuh. Pakai sarung tangan teman-teman biar apa? Tanganku enak gitu. Soalnya ini dia durinya ini loh tajam. Iya, dalam ini sayang. Malah akarnya ini lebih menyebar. Tuh, satu. Aku tadi disuruh ambil yang di bagian depan aja biar gampang. Cuman aku berpikir kalau bagian depan kan nggak usah, karena biar mereka bisa ngambil enak gitu loh. Aku ambil yang di bagian-bagian belakang gini karena biasanya mereka kalau panen raspberry itu mereka nggak terlalu mau panen di bagian belakang karena banyak duri-durinya. Jadi aku cari yang memang kira-kira terabaikan lah. Ada iparku guys. Itu sana Uncle Dan sedang berkebun juga. Halo Uncle Dan. Tuh. Iparku suka berkebun. Dan kita cari lagi sayangnya. Raspberry ini dia sekali ditanam teman-teman nanti dia tumbuh lagi. Tuh. Nah. Makanya Papa Tobi makin cinta sama gue ya kan sayang. Berkebun bisa, mencangkul bisa, masak bisa, baca buku bisa. Kita harus seperti itu. Semua kita harus bisa kerjakan teman-teman. Kalau kita hidup di Amerika karena nggak ada pembantu. Dua atau tiga ya? Tiga ya. Kira-kira bisa tumbuh aja kayaknya sayang. Bisa lah ya. Nih. Masalahnya akarnya kita cerabut dia. Ya ada daunnya nih. Oke, cukup lah. 3. Halo Uncle Dan, what are you doing? Digging up some plants. Because they're growing all over the place. Right? So like for example, this is called columbine. This is flower? It is a flower, yes. But it's supposed to only be over here. So like these are also columbine. And I want them over here. I don't need it over here. I see some down over there. So with a lot of these plants, if I have extra ones, I've offered to share them with people. So I asked people that work at the school if they want plants. And a lot of people said yes. So I'm digging up plants and I'm going to give them to them. You will put in here, right? In these spots. Terus dia mau bagi-bagi ke temennya atau entah ke siapa lah. Yeah, it's beautiful. It's really nice, right? Ini kayak bunga apa tuh, teratai ya. Kita lanjut ke pasar buku yang ada di SD. Ini kita sudah masuk di wilayah SD-nya teman-teman. Tuh, ini jalan masuknya aja gini nih. Di sini dulu papanya Tobi sekolah waktu SD, cuman ini sekarang gedungnya sudah gedung baru, bukan gedung yang dulu papanya Tobi sekolah tuh. Ini SD loh, gede kan? Kesono itu ada lapangannya. Ini SD negeri teman-teman. Yang softball tuh beberapa, tuh. Terus di Kejauhan ada football sama sepak bola. Ini SD doang loh teman-teman, sudah kayak kalau kita ini udah kayak sekolah tinggi atau mungkin universitas di Indonesia, dan ini gratis kalau kita di sini. Lagi ada kegiatan nih kayaknya nih. Tuh. Parkirannya luas, terus itu sana ada lagi playgroundnya, terus ada lagi lapangan basket di sono 2 teman-teman. Nih lapangannya, keren kan? Tuh.
Ini untuk main-main lah ya, nggak full lapangan basket ini teman-teman. Tuh. Terus coba lihat ini, kayak playgroundnya itu bagus loh. Itu enaknya tinggal di kawasan sini. Ini kan Massachusetts ya. Rata-rata sekolah publik di Massachusetts itu teman-teman bagus-bagus. Nah ini orang udah pada ngantri loh. Nah, kita udah di dalam teman-teman, kayak begini situasinya. Tuh, ini banyak ring-ring basket tuh. Keren kan? Harga buku anak kayak gini, murah kan? Paling mahal $2. Ini aku mau ambilkan Toby satu. Tuh, dia suka mobil pemadam kebakaran. Jadi aku ambilkan. Dan ini teman-teman, tadi aku ditawarin orang karena dia lihat aku nggak punya tas, aku ditawarin. Betapa baiknya mereka itu. Lupa aku bawa tas. Luar biasa kan? Kalau yang spesial-spesial itu masing-masing buku itu ada harganya, kayak ini $3, tapi tetap masih murah loh. Buku-buku antik juga banyak. Kenapa? Wah, bagus ya? Lama kayak keren Ya. gitu. Oke. Ini $3. Saya mau ambil? Ya, La Morte Arthur. Wah, Legenda-legenda itu, Raja Arthur. wow. Ini suamiku pencinta buku. Tuh. Kami backgroundnya sama-sama filsafat teman-teman. Cuman akhirnya dia belok ke software. Jadi sekarang dia bekerja di bidang software, tapi dia tetap suka baca buku-buku sastra, filsafat kayak gitu. Dan politik dia senang juga. Aku dapat buku ini teman-teman. Buku kehidupan para santo-santo. Aku iseng doang beli nih. Tuh, macam-macam. Santo-santo Katolik. Tuh. Untuk bacaan-bacaan santai. Ini buku special item dia ini. Harganya satuan dia. Jadi $10. Dia nggak disapu rata seperti buku-buku lain. Oke, kita lanjut ya. Itu teman-teman coba lihat cara kerjanya kalau yang memperdagangkan buku tuh. Jadi mereka itu tahu mana buku yang bernilai. Bernilai itu bukan hanya sekedar klasik ya, tapi yang juga bernilai secara ekonomis di pasar gitu, yang harganya bisa tinggi tuh. Enak kan diambil tuk pakai dos gitu. Sayang, kamu beli apa? Sastra Mesir kuno. Oke. Ini deretan-deretan DVD harganya $1 teman-teman. Tuh. Ada apa? Movie-movie. Terus coba lihat siapa yang cari di kawasan sini. Lansia-lansia loh. Tuh. Tuh. Kalau yang milenial atau yang generasi Z mungkin mereka udah tahu Netflix atau di internet kali ya. Tuh. Orang masih pada nyari-nyari loh. Wah, ini lagi yang scan-scan buku. Itu tuh yang dia scan-scan ini ya. Itu udah berdos-dos. Terus ini di sini kita bisa titip kalau dos kita udah penuh, teman-teman. Jadi mereka belinya itu bukan cuma 20-30. Ada kali yang beli di atas 50-100 tuh. Nah, ini tempat penitipan buku, teman-teman. Tuh, kita bisa titip di sini, terus nanti kita pergi cari lagi ke sono. Tadi papanya Toby titip buku-bukunya, jadi kita nggak bawa berat-berat. Jadi memang tim di sini tuh sangat baik hati ya. Buku-buku medical harganya juga masih murah. Rata-rata segitu $2, $1. Tuh pantasan penjual-penjual buku pada itu semangat belanja di sini tuh. Kayak ini Om ini juga nih, dia scan-scan tuh. Bayangin nih buku-buku kayak gini, ini buku tentang pemerintahan, tuh harganya segini. Hello, tuh dia ada guys tuh, terang-terangan coy. Tuh santai aja omnya, karena kayaknya nggak dilarang secara etis di sini yang penjual buku tuh. Ini sekarang aku lagi ada di seksi buku bisnis dan finance teman-teman, aku lagi nyari tuh. Aku kayaknya pengen beli ini nih, tuh bagus. Ini ada teman-teman yang scan-scan tuh. Banyak loh bukunya tuh. Terus dia nggak baca loh, dia cuma scan doang tuh. Oke. Tuh cepet banget dia bekerja. Nah, teman-teman aku baru dapat buku ini. Ini buku klasik ini dalam bidang bisnis tuh, Robert Kiyosaki. Harganya cuma berapa ini, $1 atau $2 lah tuh. Terus aku beli beberapa buku terkait dengan bisnis dan finance tuh. Aku lagi pengen baca-baca buku itu teman-teman. Meskipun backgroundku bukan orang bisnis dan finance, backgroundku
lebih filsafat, karena aku dulu sekolah filsafat, tapi pengen belajar ini. Ya kan sayang? Biar aku bisa manage uangmu sayang, uang kita lah. Oke ya, kita lanjut. Gitu. Sekarang kita kembali untuk nyari bukunya Toby. Tadi aku udah dapatin satu, sekarang papanya Toby mau nyari lagi. Tuh. Kita iseng-iseng aja beli, padahal di perpus itu banyak loh buku-buku kita bisa pinjam. Cuman kalau kita punya kan Toby bisa lebih bebas menggunakan. Kadang kan dia suka sobek-sobek teman-teman. Papanya yang mau nyariin. Tadi aku udah dapatin satu sayang. Toby itu ya baru 2,5 tahun dia tuh udah baca buku ratusan teman-teman. Iya, sehari itu dia bisa baca beberapa puluh buku. Dibacakan ya, atau dia lihat-lihat. Kuat dia baca buku Toby itu. Nah, oh iya bagus itu sayang. Ya, dia senang pesawat, dia senang kereta api, pokoknya kendaraan-kendaraan gede-gede tuh. Gambar-gambarnya. Dia ada buku Elmo juga. Tuh. Oh iya benar ini. Mau diajarin dia tuh karena dia udah mau sekolah dia. Aku mau toilet training dia. Mana? Oh iya. Oh iya. Bukunya cakep-cakep kan? Oh ini sayang ada bagus nih. Ini. Iya. Ini dia seneng nih yang kayak gini-gini nih. Nih, hewan-hewan. Terus ini juga bus-bus ini. Tuh. Oh iya, dump truck bus lah tuh. Toby tuh senang dengan kendaraan-kendaraan, hewan-hewan. Ini dia sudah dapat beberapa nih, tadi papanya pilihin tuh. Tuh, dia senang yang kayak gini teman-teman tuh. Jadi Toby tuh meskipun dia belum 3 tahun ya, tapi dia kuat baca buku loh. Karena dibiasakan dari kecil. Oke. Di Indonesia kita tuh buku-buku yang berbahasa Inggris gini mahal-mahal. Wah itu dia suka itu, beli. Di Amerika justru buku-buku anak kayak gini sering ada yang basar-basar gini jatuhnya jadi murah teman-teman. Kumpulan buku elektronik teman-teman. Tuh ada buku Star Wars. Wih, tuh ada suara-suaranya loh. Tuh. Oh, nggak usah. Nih banyak nih juga nih. Elektronik harganya cuma $2 ini. Murah banget kan? Papanya Toby bawa bukunya yang tadi disimpan di cadangan sana teman-teman. Dan ini masih ada lagi 1 dos. Oke kita ke sana mau bayar. Kita lagi di kasir teman-teman. Ini sedang dihitung. Banyak juga kan buku yang kami beli. Nah ini total kita hampir $100. Silahkan sayang dibayar. Teman-teman kita sudah selesai belanja bukunya. Kita lanjut ke rumah ya. Dan di depan sana teman-teman. Coba lihat, itu anak pramuka, mereka menawarkan diri untuk mengangkat buku-buku kami. Jadi beneran baik-baik loh orang-orangnya. Tuh, ntar kalau umur panjang, Toby sekolah di Amerika, aku pengen juga Toby terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman. Itu bagus sekali untuk perkembangan kepribadian anak ini. Mereka terbiasa membantu orang, terus mereka bisa jadi lebih percaya diri juga. Tuh. Here we are. Hi guys. Hai guys, kita sudah sampai rumah dan lihatlah mertuaku sudah masak. Tuh, enak kan jadi menantu di sini. Oh no. Pergi jalan-jalan. Oh no. Tuh, pulang-pulang mertua udah masak. Tuh, mertuaku ini santai guys. Dia nggak menuntut menantu yang jadi tukang masak. Tuh. Oh ini grillnya udah 50 tahun ini nggak dicuci-cuci nih. Tuh. Oke. Lihat dong mukanya. Serius. Kita makan gaya Amerika. Grandma datang. Halo Grandma. Toby, nggak ada anjing di rumahmu Toby. Tell everyone it's 7:30 and it's not dark yet. Ya, ini sudah 7:30 teman-teman, tapi masih terang. Kayak gini kalau udah musim semi, nanti musim panas lebih terang lagi. Beda dengan musim dingin itu jam 5 udah gelap, jadi terbalik. Tuh. Nih, luas kan tanahnya sampai ke sono teman-teman. Tuh. Aku diutus untuk bawa ke dalam. Kita bawa ya. Di meja makan sudah standby. Sayur-sayuran. Nih.
Rumah mertuaku tuh cupu, teman-teman. Iya kan? Rumah lama. Ini udah lebih dari 40 tahun ini kabinetnya. Mereka tuh tipe kali yang setia pada barang. Dia nggak ganti-ganti. Lisa, did you get some books too? Iya. Ini burgernya masih merah-merah. It's the playoff, Terus ada hotdog. Ini ada saladnya, It's just the guys. first half, right? Ini The first half kentang, doesn't matter. sayur-sayur tuh. Makannya kayak gini. Ini roti untuk hotdog, terus ada nanti roti untuk burger sementara di toast di sana. Ini sudah makan rotinya dulu, sudah hampir habis. Tuh, dia minta hotdog, teman-teman. Banyak juga porsimu, Tobi. Habisin, Tobi. Duduk manis, oke? Tuh. Kita sudah di meja makan. Kami makan dulu. Bos geng gua nih. Burgernya kalau orang bule yang buat, guys, merah-merah loh. Kalau yang matang banget nggak suka mereka, dan memang enak kayak gini kalau kita udah terbiasa. Ini apa lagi tuh, Tobi? Ini kayak Lego tapi bukan Lego ya, Tobi ya. Tobi seneng yang kayak gini-gini tuh. Tuh, thank you Grandpa. Tuh, Grandpa memang mengerti banget, guys. Dia nyalain lampu. Orang lagi nonton ini nih, basket. Grandma itu sama Uncle Dan suka nonton basket. Kalau Grandpa mah suka foto-foto. Kamu kemana? Hah? Nah, Tobi bersihkan mainannya, ditaruh di tempatnya, guys. Oh. Tambah disayang sama Grandpa. Rajin dia. Dia tahu loh. Lagi, Tobi. Oke. Oh, ada lagi, Tobi. Rajin, Tobi. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Nah, teman-teman, ini semua buku yang tadi kita beli. Bukunya Tobi banyak loh. Ada lebih dari 10 atau bahkan mungkin lebih dari 20. Ya, tuh. Nih. Dan rata-rata bukunya ini hanya 50 sen atau $1 rata-rata segitu. Karena yang paling mahal tuh $2 kalau elektronik. Nah, kalau buku aku tuh ada beberapa, mungkin cuma 5, lebih dari 5. Nih. Ini ada lagi tadi yang soal investment. Jadi aku lagi suka baca buku yang terkait dengan finance sama bisnis. Oke. Terus bukunya Papa Tobi itu, lihat nih, banyak dia buku-buku yang spesial. Kalau spesial itu minggir, Tobi, harganya khusus dia di atas $2, karena yang umum tuh harganya $1, $2.50 sen. Tuh. Rata-rata buku apa, sayang? Nih, buku-bukunya Papa Tobi. Nah, itu bukunya Papa Tobi tuh, sastra klasik. Tuh. Tuh. Jadi dia suka baca-baca sebelum tidur atau santai-santai sebagai pengetahuan umum lah, atau iseng-iseng kita kadang suka baca-baca buku. Oke, teman-teman, video kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu, Tobi, guys. Berdiri. Iya.